qaumihi bil amin, sampai dikenal di kaumnya dengan al-amin, orang yang jujur. Dan Nabi ya salah satu ini samar, gambusan. Nabi beberapa kali berangkat di rumahnya ingin melihat orang-orang Arab gambusan. Itu Nabi berhenti di tengah jalan tertidur sampai pagi. Berapa kali? 3 kali kalau tidak salah riwayat Nabi ingin hadir. Masih kecil, masih muda, belum jadi Nabi tentunya. Itu sudah dijaga sama Allah. Tidak haram. Tidak haram perbuatan, bukan seperti sekarang jogetan, dangdutan, bukan. Gambusan orang Arab tidak haram. Hanya musik, tapi baca-baca ya. Kalau zaman dulu mungkin lagu-lagu apa lah. Kalau sekarang gambusan sekarang kan qasidahan. Maksudnya ya kalau kayak Habib Segaf itu isinya kullu homrin haram, kan gitu ya, kullu muskirin haram, isinya paling mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah, terus begitu. Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu. Tapi Nabi Muhammad dijaga. Jangankan mau judi, mau ngadu ayam, cuman mau lihat gambusan saja ditidurkan oleh Allah. Jadi betul-betul dijaga. Gak ada sifat-sifat yang tidak indah, akhlak tidak indah, perbuatan yang kurang-kurang itu gak ada. Bahkan kalau urusan kejujurannya, mulai muda sudah dikenal al-amin, yang jujur. 5 syahidu min amanati wa sidqi wa taharati zakiyah. Karena apa mereka dijulukin alamin? Karena mereka menyaksikan min amanati, amanahnya Nabi. Sudah terbukti. Wa sidqi, kejujurannya. Wa taharati zakiyah, dan kebersihannya yang bersih. Maksudnya sifatnya yang bersih, perilakunya bersih. Sudah dicoba dengan mengembala kambing, amanat. Sudah dicoba dengan berdagang, amanat. Sudah dicoba dengan segala macam hal, amanat. Jadi sudah terbukti. Urusan nanti begitu jadi Nabi, orang kemudian tidak mempercayainya, yang namanya hidayah. Nabi juga harus ada musuhnya supaya berat ujiannya. Makanya Nabi termasuk ulul azmi. 5 Nabi yang paling berat cobaan dalam berdakwahnya. Karena kalau tidak berat, ya tidak mulia. Kita bisa mulia kalau kita berat dalam kehidupan kita. Kita harusnya dihormat, kok nggak dihormat? Dan disitulah letaknya kita nanti di akhirat mulia. Itu kalau kita harusnya nggak dihormat lalu menjadi orang terhormat di dunia, itu mengkhawatirkan. Jangan-jangan di akhirat kita menjadi orang terhina. Di dunia nggak apa-apa nggak dihormat orang lain, tapi yang di sisi Allah SWT kita dianggap mulia. Jadi begitu. Nabi itu dibuktikan. Nabi yang paling dicinta oleh Allah, paling bersih, paling jujur, paling baik sudah. Mulai kecil. Tapi begitu jadi Nabi, tetap saja ada yang tidak mempercayai. Tapi pernah seorang para kafir itu kumpul, membicarakan Nabi, semua pokoknya ingin berbuat yang tidak baik terhadap Nabi. Lalu ada seseorang yang berani dengan jujur. Sebentar dulu, mulai tadi kau ngerasain Muhammad. Coba saya tanya, apa kesalahan Muhammad selama ini? Nggak bisa jawab. Pernahkah Muhammad berbohong kepada kalian? Tidak pernah. Pernahkah Muhammad bersalah kepada kalian? Tidak pernah. Pernahkah Muhammad mungkin menipu kalian, merugikan? Tidak pernah. Semua terdiam akhirnya. Nggak jadi lagi, bubar akhirnya rapat itu. Karena ada orang itu aneh. Kenapa mulai tadi bicarakan Muhammad, tapi Muhammad dibicarakan bukan dipuji, maksudnya mau dihalang-halangi, dibenci, tapi nggak ada aibnya. Lah kalau kita ada orang kumpul sekampung terus semua bicarakan aib kita, mungkin nggak usah ngamuk-ngamuk. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, tukang menyebabkan perceraian suami istri, jadi musuhan anak dengan orang tuanya, tukang santet, dukun, bahkan dibilang stres, sering ayan katanya. Padahal kalau Nabi dapat wahyu itu memang Nabi tegang, maksudnya kayak orang gak sadar dan beratnya menerima wahyu. So itu sama orang dibilang ayan, dibilang stres, ya itu tidak apa-apa. Itu untuk mengangkat Nabi Muhammad SAW. Walamma balagha isnatai asyarata sanah safara ma'ammihi Abi Thalib ila Syam. Saat umur Nabi Muhammad SAW 12 tahun, beliau melakukan perjalanan bersama pamannya Abi Thalib ila Syam, ke Syam, ke Syria ya, sekarang daerah Syam, daerah sana. Hatta balagha Busra, sampai kemudian sehingga sampai di Busra. Sebelum ke Syam sampai di Busra. Kalau Busra sekarang daerah Irak. Farwahu Bahirur Rahib, lalu dilihat ketemu oleh Bahirur Rahib itu ya petingginya ulamanya orang Yahudi.
Belum ada ulamanya orang Islam dulu kan, belum ada Islam. Nabi Muhammad belum diutus jadi nabi. Fa'arafahu bisifati, lalu dikenal oleh si rohib tadi tentang sifatnya Nabi. Namanya ulama, sudah baca Injilnya atau baca apa? Tauratnya, ya, kitab Yahudi. Dan karena di Injil dan di Taurat itu, Zabur, sudah diceritakan tentang Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya. Bahkan mereka itu lebih tahu lebih kenal kepada Muhammad daripada ke anak-anaknya sendiri. Saking banyaknya dan jelasnya sifat. Jadi begitu melihat saja, oh ini dia. Jadi si rohib itu langsung tahu siapa ini. Faqala, si rohib langsung berkata, hada Rasul Rabbil Alamin. Ini utusan Tuhan semesta alam. Itu masih umur 12. Wasa'ala ammahu, kemudian si rohib bertanya kepada pamannya tadi, memintanya kepada pamannya ayaruddahu, untuk dikembalikan atau bawa pulang saja. Khaufan alaihi minal yahud, takut khawatir terjadi apa-apa terhadap orang-orang Yahudi. Maksudnya jangan-jangan nanti ada orang Yahudi tahu terus hasut, iri, malah dibunuh nanti ini. Padahal ini calon pimpinan dunia. Pulang aja. Faraddahu ila Makkah, kemudian Abu Thalib takut, khawatir, dibawa pulang ke Makkah. Jadi perjalanan perdagangannya tidak sampai selesai tuntas, sudah bawa pulang lagi. Suma safar Rasulullah ila Syam Maisarah Ghulam Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kedua kalinya Safar melakukan perjalanan perdagangan ke Syam bersama Maisarah. Maisarah ini laki ya, jangan salah paham. Memang dulu sahabat banyak nama-namanya, sekarang dipakai nama perempuan. Nah, ada Maisarah, ada Hindun, ada Hulaifa, ada apa ya? Banyak yang pakai tamar butoh dulu. Nama-namanya sahabat laki pakai tamar butoh. Tapi itu laki-laki. Yang dikira Rasulullah berdoa dengan pembantu perempuan, tidak. Dengan Gulami Khadijah, budaknya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang kemudian jadi istrinya. Fi tijaratillah, dalam perdagangan barang dagangan milik Khadijah. Qabla ayat zawaja, sebelum Nabi menikahinya. Jadi sebelum Nabi menikahi Khadijah, Rasulullah itu memang pernah melakukan perjalanan membawa barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah termasuk saudagar kaya raya, saudagar besar, konglomerat di Mekah. Banyak orang yang bawa dagangannya kemana-mana. Hatta balagha suqa Busra, sampai ke pasar Busra. Falamma raja'a min hadis Safara tazawwaja sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah pulang dari perjalanan ini, kemudian Nabi menikahinya. Tapi ya tentunya dengan beberapa proses, bukan pulang langsung nikah, tidak. Tapi Masyarah cerita dulu, Khadijah kagum dulu, kok hasilnya banyak. Dulu itu jujur-jujur, si pemilik barang jujur, si pembawa barang jujur. Jadi laba banyak itu juga dikasihkan semua ke majikannya. Ini labanya sekian. Jadi kaget sama Khadijah. Lu kok laba berkali-kali lipat. Mulai dulu barang dagangan saya itu dibawa orang yang tidak sehebat ini. Laris dan dagangan labanya banyak. Lalu ceritalah Maisarah, ya begini. Dalam perjalanan sudah ada aneh-anehnya, begini. Dan cara dagangnya udah lain begini. Jadi ceritakan semua. Disitulah Sayyidah Khadijah suka, lalu cerita kepada salah keluarganya, lalu salah satu keluarganya cerita kepada Abu Thalib. Lalu kedua belah pihak itu setuju untuk dinikahkan. Bukan berarti tidak seperti yang sebagian orang ceritakan Sayyidah Khadijah lalu datang melamar Rasulullah, bukan begitu. Ya. Jadi keluarganya Sayyidah Khadijah ngangenin gitu ya ke Abu Thalib, paman Nabi. Setelah dua pihak ini berpendapat sama, ya, baru si Abu Thalib melamar Sayyidatuna Khadijah. Nah, begitu yang bukan berarti Khadijah datang atau langsung Muhammad saya lamar, kau ayo jadi istri saya, suaminya, bukan begitu. Kan ada yang cerita begitu, ya tidak benar. Bukan berarti perempuan kalau minta dulu pihak perempuan itu tidak baik, tidak. Siapa saja boleh melamar duluan. Tidak ada aturan orang perempuan nggak boleh minta laki, orang laki harus minta, tidak ada. Boleh siapa saja ya. Wa kana umruhu 25 sana, dan umurnya 25 tahun. Saat menikah umurnya Nabi 25 tahun. Wa umruha 40 sana, dan umur istrinya itu Sayyidah Khadijah 40 tahun.
Sayyidah Khadijah sebelumnya sudah banyak yang melamar karena memang termasuk terkenal kecantikannya, juga kaya raya dan baik, peduli sosial kepada masyarakat sekitarnya, dan pernah menikah sudah 2 kali. Itu wafat sama suaminya, dan masing-masing suaminya juga sama-sama punya anak. Sebelum dengan Nabi Muhammad sudah punya anak. Wa asan ma'hu nahwa khamsin wa isrin sana, dan Sayyidah Khadijah hidup bersama Nabi menjadi istri Nabi kira-kira 25 tahun terus wafat. Jadi 25 tahun terus wafat. Setelah wafat Nabi tidak langsung menikah, masih lama prosesnya untuk menikah lagi tuh. Nabi mengasuh putra-putrinya sendiri sambil berdakwah. Jadi sudah tidak sempat nikah karena berdakwah. Nanti mungkin akan ada beberapa halaman lagi ini tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW.